Gue dapat rezeki gue beli tuh 1,7, masya Allah. Properti, waduh, ini Waduh. Artinya kalau ilmu tentang properti dibarengin sama ilmu ini kan, dan bos. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Tech Tips. Oke, teman-teman, kali ini kita ngomongin properti ya. Nah, di saat teman-teman yang punya masalah properti dengan dalam tanda kutip ya, yang ada kaitannya dengan Yusuf Mansur atau menyeret nama Yusuf Mansur, di mana ada Kaisar Al-Mansur, ini ada sebuah video yang kurang lebih menjelaskan Yusuf Mansur ini kayak dijadikan tokoh sebagai seorang yang ya dalam tanda kutip itu kayak bakal jadi brand ambassador gitu lah ya, untuk sebuah, sebenarnya bukan perusahaan properti lah, lebih tepatnya perusahaan ini adalah perusahaan jasa dalam hal mempermudah atau mengasih edukasi tentang properti ya teman-teman. Oke, kita lihat dulu perusahaannya teman-teman, atau kurang lebih kita lihat dulu videonya tentang video ini ya. Yuk, check it out. Gue dapat rezeki gue beli tuh 1,7, masya Allah. properti, waduh, ini Waduh. Artinya kalau ilmu tentang properti dibarengin sama ilmu ini kan, dan bos. Ini namanya tentang properti plus. Jadi teman-teman, hari ini di Hari Raya Isra Mi'raj, saya silaturahmi bersama Ustadz Yusuf Mansur. Ini guru saya kondang luar biasa. Belajar nanti bagaimana mau jadi pengusaha, kita ngambil ilmu orang lain, kemudian kita ngambil pengalaman orang lain juga, supaya kita juga belajar dan antisipasi supaya tidak gagal atau mengolah kegagalan justru. Dengan itu kita bisa boosterkan, kita bisa memberi manfaat banyak orang, dan kita pun juga naik kelas, scale up, jadi jauh lebih baik. Kalau orang kaya, orang berkuasa, pejabat, orang terkenal, orang tersohor, orang terpandang, orang paling kuat, nolongin kita beres. Bagaimana yang nyiptain orang-orang itu? Ini Allah. Eres itu. Pertolongan didapat. Kuncinya 4 kalimat tadi. Kenapa kita sholawat? Ya, terima kasih dong sama Rasul yang udah menjadi wasilah ngajarin surat An-Nasr. Surat pendek. Idza jaa nasrullahi wal fath. Wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Asabbi bihamdi rabbika wastaghfirhu innahu kana tawwaba. Pendek tuh api dalamnya. Bahkan negara aja butuh itu. Dan hebatnya kata Rasulullah, siapa yang baca tasbihnya malaikat ini dari setiap kalimatnya, kalau kita baca sebelum subuh, dan boleh kita ganti habis subuh termasuk sekarang pagi ini, dari setiap itu kalimatnya Allah ciptain satu malaikat yang dia bertasbih, bertahlil kepada Allah, mengkuduskan Allah, mensucikan Allah, memuji Allah, dan bersalawat kepada Nabi sampai hari Isya. Pernah ngelihat pedagang ampun-ampunan? Ya pernah juga ada. Iya ada. Barangkali dia punya amalan istimewa. Salah satu amalan istimewa pedagang yang ampun-ampunan itu biasanya ada kebaikannya sama orang yang dianggap itu baik. Nah, salah satu pakai 4 kalimat ini: sholawat, takbir, istighfar, taubat. Ada seorang cici Chinese, bukan muslim belum, cerita ke saya, "Tak, gue nih ngontrak mulu apartemen, gue dengerin lo di YouTube, sholawat bisa beli dunia." Jadi saya kalau berenang 100 meter itu bolak-balik sholawat. Masya Allah. Jadi asal ke atas, sallallahu alaihi wasallam. Dia bilang gak ada 3 bulan ya, gue dapat rezeki gue beli tuh 1,7, masya Allah. properti, waduh, ini Waduh. Artinya kalau ilmu tentang properti dibarengin sama ilmu ini kan, dan bos. Ini namanya tentang properti plus. Saya memberikan buku ini kepada Ustadz Yusuf Mansur. Seperti supaya makin berkah. Insya Allah mudah-mudahan barokah. Dan mudah-mudahan teman-teman daku bisa belajar. Belajar, siap. Ente kasih pelajaran khusus ya. Siap. Iya. Makasih. Tentang properti. Gue dapat rezeki gue. Oke, itu videonya teman-teman. Nah, di video tersebut itu menjelaskan tentang Yusuf Mansur yang kurang lebih dijadikan rujukan untuk mereka dalam berbisnis properti. Atau mungkin Yusuf Mansur ini akan menjadi brand ambassador. Saya nggak tahu ya, kemungkinan ya. Jadi kalau saya bahas tadi yang depan seperti itu ya, ini dalam rangka kemungkinan. Tapi yang jelas secara tidak langsung ini sudah masuk kayak semacam apa ya, mengiklankan kedekatan mereka dengan Yusuf Mansur. Oke, sebelum saya bahas tentang properti, kita lihat dulu tentang profil perusahaan ini. Tapi saya nggak endorse, makanya nanti saya nggak tampilkan di sini ya. Saya cuma baca tentang perusahaan ini. Kalau kita lihat di sini,
di sini adalah dalam bahasa yang dia ungkapkan awalnya, di sini muncul kupas tuntas berinvestasi properti dengan cara benar tanpa takut riba. Nah, teman-teman, saya perlu mencontohkan sedikit ya. Kasus properti tanpa riba atau misalkan takut riba itu muncul seiring dengan properti-properti yang katakanlah orang bermasalah dengan BI checking. Nah, saya katakan ini dengan sangat serius. 90% dari bisnis properti yang berkaitan dengan bisnis properti tanpa riba, tanpa melibatkan perbankan yang baik, dalam artian misalkan hal ini bank yang sudah ditunjuk sebagai bank syariah, itu 90%-nya adalah bodong. Saya bisa katakan itu. Kenapa? Banyak contoh yang bisa mengisyaratkan itu bodong. Salah satu contoh yang konkret yang dialami teman-teman properti atau misalkan yang berinvestasi adalah case Al-Mansur, yang dimana ada kaitannya dengan Yusuf Mansur. Saya katakan seperti itu karena ungkapan dari para teman-teman korban sendiri, dan itu videonya beredar ya teman-teman. Yusuf Mansur menekan masyarakat untuk tidak melaporkan, itu fakta. Nah, hal seperti ini, misalkan Kesha Al-Mansur salah satu contohnya yang berkaitan dengan Yusuf Mansur di sana dalam tanda kutip terlibat ya. Dalam hal tanda kutip terlibat itu ya saya nggak tahu terlibatannya apa, yang jelas memang di video itu terlibat Yusuf Mansur menekan untuk tidak melaporkan. Nah, di tahun-tahun sebelumnya kita tahu bahwasanya ada juga properti syariah yang menawarkan bisnis syariah properti itu tanpa riba, yang kurang lebih di Jawa Timur itu yang Yusuf Mansur dilibatkan walaupun tidak terbukti, tapi itu konteksnya syariah. Begitu juga bisnis syariah yang digeluti Yusuf Mansur yang katakanlah Petren ini bisnis syariah gitu ya. Faktanya apa? Ya faktanya memang merugikan dan itu tidak terbukti bisnis syariah itu bisa memenuhi konteks-konteks syariah. Dalam artian syarat-syarat syariahnya pun dilanggar gitu. Nah, kalau bisnis syariah yang benar, ya harusnya syarat-syarat syariahnya terpenuhi gitu. Jadi, teman-teman, hati-hati dengan model-model bisnis properti atau bisnis syariah yang ditawarkan tanpa hukum-hukum yang jelas gitu. Dalam artian, ketika bisnis itu melanggar hukum di satu negara hukum, udah otomatis bisnisnya itu pasti tidak benar. Kenapa? Ketika bisnis itu melanggar hukum, secara tidak langsung, mungkin dalam hal ini dianggap nggak penting gitu ya. Misalkan seperti pembayaran di banknya, mungkin dianggap nggak penting. Tapi ketika jatuh pada saat persyaratan pembangunan, persyaratan kepemilikan, persyaratan nanti pembayaran dan lain-lain itu bermasalah, yang rugi adalah teman-teman sendiri. Kenapa? Karena ini negara hukum. Ketika Anda punya rumah, tapi Anda tidak punya IMB, tidak punya sertifikat, itu jadi masalah. Nah, itulah kenapa negara menyediakan Dewan Syariah. Kenapa negara menyediakan perbankan syariah? Agar tidak terjadi kesalahan bisnis properti. Nah, terkait dengan bisnis properti yang di sini yang ya saya nggak tahu di endorse atau apa, yang jelas ya kalau ada pertemuan kayak gitu ya pasti ada sebab akibatnya. Kalau ini urusannya bisnis pasti ada kebermanfaatan antar kedua belah pihak. Nah, saya menyarankan pada teman-teman untuk lebih berhati-hati dengan iming-iming seperti ini. Nah, apalagi di dalamnya ada Yusuf Mansur yang terbukti dan secara ilmiah dan secara fakta itu ya dia itu kurang amanah gitu atau tidak amanah gitu. Nah, saya nggak mau menjatuhkan perusahaan ini ya, tapi perusahaan ini dengan secara tidak langsung sedang menyinggung teman-teman yang sedang berjuang saat ini berusaha mendapatkan haknya di KSA Al-Mansur. Jelas-jelas urusannya properti, tapi teman-teman ini malah berhubungan dengan Yusuf Mansur dan menjadikan Yusuf Mansur seperti seorang tokoh yang bisnis kayak propertinya jago gitu atau gimana.
Intinya, kalau seseorang memanfaatkan, saya katakan ini soal kalian pakai baju jubah seperti apa, mau seperti apa tampilannya, tapi kalau memanfaatkan momen untuk mendapatkan sesuatu yang besar dengan cara yang tidak baik gitu ya, apalagi dengan cara orang-orang yang bermasalah dimasukkan di dalamnya, udah otomatis cara bisnisnya nggak benar. Kenapa? Kalau mau ngambil contoh ya pasti banyak orang-orang yang memang bisnis propertinya bagus gitu. Bahkan nggak perlu orang Islam kalau misalkan seperti itu. Kalau misalkan saya katakan bahwasanya bisnis non riba sudah dijalankan di negara-negara berkembang lainnya, misalkan kayak di India, di Amerika, kooperasinya nggak beriba gitu ya. Itu salah satu contohnya gitu ya. Jadi teman-teman, soal riba dan nggak riba itu kembali pada bagaimana kita menempatkan posisi hukum yang ada di wilayah tersebut gitu ya. Jadi kita tidak riba dalam mengambil keuntungannya, tidak riba dalam sistem pembayarannya, tapi tidak riba juga dalam menempatkan hal-hal hukumnya, kepastian hukumnya, kepastian masalah transaksinya, itu penting juga ya teman-teman. Kalau nggak penting, kalau nggak pasti ya buat apa? Oke, jadi teman-teman, ini cuma sekedar mengingatkan, karena bisnis properti seperti ini sekarang lagi marak. Bisnis properti non riba, misalnya kayak seperti saya wawancara kemarin tadi itu ada coupling, yang kemarin teman-teman lihat ya, ada namanya coupling apa sih namanya, durian, coupling nanti ada apa sih, kurma gitu. Bisnis-bisnis yang katakan non riba, atau misalkan bisnis properti investasi seperti apa, wisata gitu, wisata yang nanti teman-teman mengcoupling sebuah lokasi atau tempat yang nantinya akan disewakan. Itu hati-hati teman-teman. Kenapa? Jangan-jangan wilayah tersebut itu zona hijau yang nggak boleh dibangun. Jangan-jangan wilayah tersebut itu masih tanah milik orang. Jangan-jangan juga wilayah tersebut itu ada sengketa antara pihak satu dengan pihak lain gitu. Jadi hati-hati teman-teman. Biasanya bisnis-bisnis seperti ini, atau misalkan orang-orang yang mengendos, atau misalkan orang-orang yang mencari orang-orang yang mencari seperti toko-toko yang memang bisa dibeli dengan cara dibayar seperti itu untuk dijadikan panutan, ini biasanya mereka akan cenderung lebih memanfaatkan, lebih meninggikan sistem marketingnya daripada meninggikan kualitasnya gitu ya teman-teman. Jadi hati-hati. Oke teman-teman, sampai di sini mudah-mudahan teman-teman paham. Jangan lupa like, subscribe, dan komen. Jangan lupa juga share. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.